Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga masih bisa melaksanakan atau mengikuti tatap maya yang kelima pada malam hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita yang sampai dengan saat ini menjalankan ajaran-ajaran beliau. Baik, di pertemuan tatap maya kelima ini kita akan membahas atau balik lagi ke modul 1.1 terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya kuatkan pemahaman di diseminasi PKG PJOK pada malam hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini atau tatap maya pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setelah mempelajari modul ini kita bisa tahu tentang terkait dengan refleksi yang ada di masing-masing modul. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, kembali saya mengingatkan kesepakatan kita bersama terkait dengan yang pertama adalah menyalakan kamera. Yang kedua mematikan mikrofon, dan ketika ada pertanyaan dan ingin menjawabnya silakan untuk dapat menghidupkan mikrofon. Kemudian yang ketiga hadir seutuhnya. Saya berharap pada kesempatan kali ini, pada tatap maya kali ini, seluruh peserta dapat hadir seutuhnya dalam ruang virtual. Kemudian yang berikut menghargai waktu bersama. Terima kasih kakak-kakak yang telah hadir pada ruang virtual ini. Dan mari sama-sama kita doakan yang untuk teman-teman yang belum bisa masuk pada tatap maya kelima ini, kiranya dapat segera masuk di tatap maya. Kemudian yang berikut memaksimalkan fitur chat ketika ada pertanyaan di kolom chat atau yang perlu dijawab di kolom chat, silakan dimaksimalkan fitur chat ini. Yang berikut klik raise hand sebelum bertanya. Jadi kalau menyampaikan pendapat silakan diklik raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ketika mengalami gangguan signal atau internet, silakan untuk dapat mencari tempat-tempat yang memudahkan kakak-kakak untuk memiliki akses internet. Adapun tujuan pembelajaran pada tatap maya kali ini, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan yang pertama adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus pada modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda.
Yang berikut, tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian agenda kita pada Tetap Maya, yang pertama analisis tulisan refleksi, dan berbagi hasil analisis. Nah, sebelum masuk di materi refleksi ini, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan untuk kakak-kakak dapat membuka kamera dan membuka mikrofon. Ice breaking kita contohnya seperti ini. Saya akan memberikan buah nangka kepada Kak Adi. Jadi huruf terakhir daripada huruf buah itu, kalimat buah itu yang akan dijadikan kalimat berikutnya untuk nama buah. Jadi kalau misalnya A terakhir nangka, maka jawaban dari Kak Adi, terima kasih Kak Usman yang telah memberikan saya 1 kilogram buah nangka, dan kembali saya akan memberikan buah apel untuk Kak Jeffrey. Dan kembali saya memberikan 1 kilogram buah apel untuk Kak Jeffrey. Kemudian Kak Jeffrey lagi membalas, terima kasih Kak Adi yang telah memberikan buah 1 kilogram apel ke saya. Kemudian saya akan memberikan buah huruf terakhir daripada buah tersebut, itu yang akan dijadikan buah untuk selanjutnya. Jadi seperti itu kakak-kakak. Oke, silakan kakak-kakak untuk membuka mikrofon terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan ice breaking ini. Oke, saya mulai. Saya akan memberikan buah langsat kepada Kak Adi. Buah langsat, ya sulit. Ya baik. Ada buatin. Terima kasih Kak Usman telah memberikan 1 ton buah langsat. Saya akan memberikan buah apa yang awalan T ini? Tome. Sengaja pulih. Terong Kak, terong. Sayur Sayur itu. Buah poli ya, buah. Buah timun. Timun Wih, buah sayur. Oh. Timun boleh bikin es buah ya? Ya, saya akan memberikan buah timun sama Kak Jeffrey untuk saya akan memberikan buah timun sama Kak Jeffrey. Gas. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Adi telah memberikan saya 1 ton buah timun. Saya akan memberikan lagi kepada Kak Soeharto 1 ton nanas. Nanas bikin asinan. Terima kasih pada Kak Jeffrey yang memberikan 1 ton buah nanas kepada saya, dan saya akan memberikan buah semangka kepada Kak Fransela. Terima kasih. Buka kamera dulu. Tidak bisa saya kamera Kak. Ya, silakan Kak Fransela. Ibu Fransela. Ya, terima kasih atas 1 ton buah apa tadi Pak? Semangka. Semangka. Bukan semangku. Semangka.
terima kasih atas 1 ton buah semangka. Saya akan memberikan buah apel untuk Kak siapa ini? Kak Yulfa. Oke, terima kasih Kak Fransela sudah memberikan seton ya buah apa tadi? Buah apel. Buah apel, dan saya akan memberikan buah leci untuk Ibu Ayu. Halo ya. Ya, mungkin Ibu Ayu Kak Yulfa belum masuk di ruang virtual. Iya, saya ganti buah leci, saya berikan kepada siapa ini yang on sekarang ini ya? Siapa yang sudah? Parinto. Ayo buah leci. Halo, bisa dengar suara saya? Halo. Ya, ya. Ada? Pak Rinto mungkin sementara di dalam jalan. Siapa lagi yang belum disebut di Nih, sini? Kak Sunandi, Kak Intan. Kak Intan. Ya? Kak Sunandi sama Kak Iya, Intan. Kak Sunandi. Iya, saya akan memberikan buah leci kepada Kak Sunandi. Bisa. Baik, terima kasih Ya. Ibu siapa tadi ya? Ibu Yulfa. Yulfa telah memberikan saya 1 trek buah leci. Kamera, weh. Woi, sudah. Tunggu, sabar. Saya tidak tahu ini buah huruf dari ini apa. I. Buah. Apa? Buah I dari I. Buah kelapa. Bukan buah kelapa. Maksud tidak ada buah kelapa dari I, buah kelapa. Boleh mau ganti DP buah Ibu Yulfa? Isu Tidak tidak boleh. ada. Tidak boleh, tidak ada. Leci. Tidak bisa jawab, kurangi honor. Kurang. Masalah sudah tidak ada huruf I. Tidak ada buah. Ipel boleh, ipel. Ikan, boleh ikan, buah ikan. Nama hewan pol itu Pak dia, nama hewan. Saya ganti buah lemon saja, lemon. Oh, lemon ini. Kalau begitu saya berikan tidak ada lagi peserta. Ada di Siapa? Sarintan. Baik, saya terima kasih. Saya akan memberikan buah nangka kepada Ibu Sarinta. Sarinta apa nih? Domili. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Intan. Tidak ada Sarinta. Halo. Ya, oke. Berhubung Ibu Intannya mungkin masih ada kendala jaringan. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah bermain ice breaking terkait dengan nama-nama buah. Kita kembali ke slide kakak-kakak.
Ya, sabar kakak-kakak. Ya, baik kakak-kakak, kita kembali ke slide terkait dengan analisis tulisan refleksi. Nah, nanti ada 6 pertanyaan pemantik yang kakak-kakak akan jawab melalui Figma Jamboard. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis di dalam refleksi? Yang kedua adalah bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan. Kemudian yang berikut, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Kemudian keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Jadi keenam pertanyaan pemantik ini nanti kakak jawab melalui Figma Jamboard. Jangan lupa di Figma Jamboard itu sticky note-nya ditulis nama dan diletakkan di masing-masing soal tersebut atau pertanyaan pemantik tersebut. Sebentar saya akan kirim Figma Jamboard-nya ke kakak-kakak. Suara tidak. Izin Kak, mau ini menyampaikan ini Kak Ayu dengan Kak Melki tidak bisa masuk kata. Oh, tidak bisa masuk lewat LMS? Iya Kak, tidak bisa masuk. Dari tadi cuman ini kameranya tidak tahu apakah dari tidak diterima atau bagaimana. Kak Ayu dengan Kak Melki Kak. Oh, tunggu. Mungkin disuruh coba kembali Kak Adi, karena di sini tidak ada pemberitahuan masuk atau tidak. Di sini. Oh siap Kak, Nanti, siap Kak. Ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan untuk dapat mengakses Figma Jamboard. Linknya saya sudah sematkan atau saya sudah kirim lewat kolom chat. Jadi silakan untuk dapat mengisi
keenam pertanyaan pemantik ini terkait dengan penulisan refleksi. Disilakan kakak-kakak. Izin Pak Fasil, Iya, boleh Mbak isi di chat saja, di kolom chat. yang tidak bisa akses di kolom chat, di Figma, silakan melalui kolom chat saja. Oh iya, makasih Kak. Ya, nanti keenam pertanyaan pemantik ini kalau sudah dijawab akan kita diskusi secara bersama-sama terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Silakan kakak-kakak. Kakak Fasil, boleh maaf Iya, wah, baru masuk kamar Uti. ya, tidak apa-apa kak. Silakan untuk dapat menyesuaikan terkait dengan keenam pertanyaan pemantik ini bisa dijawab melalui Figma Jamboard. Kalau misalnya Figma Jamboardnya susah untuk diakses, silakan diisi melalui kolom chat.
Izin kakak-kakak yang tidak bisa masuk di Figma Jamboard, silakan untuk dapat mengisi di eh, kolom chat.
Kakak Fasil, tolong diperlihatkan soalnya saya tidak boleh mau ketik itu di aplikasi itu. Saya semua klik di ini saja di chat. Iya, ya, siap, siap. Ya, selamat bergabung Kak Melki. Siap Kak Fasil. So setengah mati sekali saya masuk ini. Tentu so pas-pas di dalam. Tidak betul itu Kak Fasil dari hoya-hoya poli dia itu. Dari mana Tika Melki ini? Dari mana? Oh ya lo. Sebelum Baru bangun. saya itu sebelum jam 7 so on Kak. Mau dapatkan secara di WA yang on, cuma dapatkan secara di WA. Kalau saya apa yang Pak Melki bicara saya tidak percaya. Iya. Dia mau mulia Mas yang mau akal Mas ya. Iya. Oh, orang tahu semua ini Pak. Astagfirullahaladzim. Oke. Dari Hoya Siap dia salah ini. Kak Dari Fasil. Hoya. Ya, silakan dapat menyesuaikan dengan teman-teman kakak-kakak yang lain Kak Melki. Siap Kak.
Melki monitor Jep, cek dulu Melki kalau masih ada. Sudah tidur dia, Mas. Kebiasaan. Bahaya dia ini, Mas. Jaga hilang-hilang begini. Gara-gara topi itu. Coba Mbak diam dulu, lagi fokus ini. Oh. Fokus dati, Pak Melki, tibar paner hoya dia. Halo Mama Asifa. Wala mo ti Mama Asifa. Hey. Oh, Mama Asifa. Lagi Kak Yulpa serius, sehat. Kak Melki. Insya Allah besok semua anggota Jum PJOK mau gratis nih hoya-hoya. Di Pak Melki apa jaga parkir. Nandi. Angguso tidak ada suara Nandi ini. Ada Pol lagi fokus bagi ini Pak Ade. Fokus di mana Poli? Ada bagi jambur Pol saya Pol ya. Yo kasih menyala dulu video. Mau cek. Pak Adin tidak percaya. Anggo baik si jamborin DP kursus lari-lari. Totopore itu, Mas. Saya curiga begitu, totopore dia. Tidak tahu. Masuk tidur dulu. Ada Pol Pak Ade. Itu sudah saya punya. Pak Rinto posisi. Ya, kalau sudah selesai kakak-kakak mungkin yang mengisi lewat kolom chat sudah bisa dikirim terkait dengan ke 6 pertanyaan pemantik ini, dan ke-6 ini akan kita diskusikan secara bersama-sama terkait dengan refleksi yang sudah selama ini kakak-kakak sudah lakukan atau laksanakan di masing-masing modul.
Jeffrey, cek ke sana Melki Jeffrey. Ya, oke kakak-kakak, terkait dengan ke-6 pertanyaan pemantik ini, mari sama-sama kita refleksikan jawaban dari kakak-kakak. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan atau berbagi praktik terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis terkait dalam refleksi di masing-masing modul ini. Mungkin ada yang bisa berbagi praktik atau menjelaskan terkait dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan resen kakak-kakak. Oke, silakan Kak Sunandi terlebih dahulu untuk dapat menjelaskan atau berbagi praktik terkait dengan pertanyaan yang pertama. Silakan Kak Sunandi. Baik, terima kasih Kak Usman telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja dari pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama ini mengikuti pembelajaran dari modul 1 hingga modul 3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Menurut saya menulis refleksi itu pertama dengan cara membaca modul-modulnya, kemudian kapan saya biasanya menulis refleksi. Saya menulis refleksi pada waktu luang, biasanya dari habis mengajar atau biasanya malam. Itu pertanyaan yang pertama. Itu jawaban saya. Terima kasih Kak Usman. Mungkin cuma itu jawaban saya. Ya, terima kasih Kak Sunandi terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang bagaimana menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Karena pada pertemuan awal di modul 1 itu kita telah membahas tentang model-model refleksi, di antaranya adalah model refleksi dalam bentuk topi pikiran, ada 6, dan kemudian ada framework Gibbs dan framework Borton. Ini yang refleksi yang sering kita gunakan pada saat menuliskan refleksi di PKG PJOK. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain terkait dengan pertanyaan yang pertama, Kak siapa ini? Kak Haryunaningsi terkait dengan pertanyaan yang pertama ini. Monitor Kak Haryunaningsi. Iya Kak, Kak tolong dibaca pertanyaannya. Ya, pertanyaan ada di Iya, Figma Jamboard di atas Kak. iya Kak, sementara di ini. Oh, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya menulis refleksi setelah saya mengikuti kegiatan Zoom dan alhamdulillah bagi kami guru TK PAUD itu PJOK adalah hal yang baru, tetapi setelah kami menerima materi dari Kakak Fasil, alhamdulillah kami guru TK sudah mengerti apa itu refleksi dalam PKG PJOK. Dan alhamdulillah
Kami bersyukur ternyata PJOK bagi TK PAUD adalah kegiatan fisik motorik baik yang halus maupun kasar. Kemudian kapan saya menulisnya di waktu luang, alhamdulillah setelah selesai KBM, baik dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Begitu Kakak Fasil. Ya, terima kasih Kak Haryunaningsi terkait dengan pertanyaan yang pertama ini. Mungkin di TK ini merupakan hal yang baru terkait dengan PJOK dan ini akan membantu membelajarkan kepada anak-anak TK terkait dengan pembelajaran PJOK, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Mungkin ada lagi kakak-kakak terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kak Soeharto, silakan. Ya, silakan Kak Adi Siswanto. Terkait dengan pertanyaan yang pemantik yang pertama. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi-pagi, yes. Iya, Kantara guru TK ini selalu semangat. Iya, baik. Untuk pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga 1.3. Di sini saya coba menjawab singkat saja. Cara saya menulis refleksi selama saya mengikuti pembelajaran pembelajaran daring, saya lebih dulu memahami modul tersebut. Kemudian yang pertanyaan berikut, kapan? Nah, kapan ini berarti menanyakan waktu. Jadi waktu menulis refleksi itu saya biasanya menunggu melihat situasi pada saat waktu luang, Kak. Tentang penulisan atau ya kacau sekali ini. Ya, jadi saat penulisan itu saya melihat situasi pada saat waktu luang. Jadi saya menulis tentang pembelajaran diferensiasi dan berbagai strategi dalam pembelajaran PJOK. Mungkin itu kira-kira, Kak. Ya, terima kasih Kak Adi terkait dengan pertanyaan pemantik pertama ini bahwa kita menulis refleksi itu dengan cara memahami terlebih dahulu modul. Jadi di masing-masing modul itu akan ada tugas daripada kakak-kakak membuat refleksi terkait dengan modul yang sudah dipelajari. Jadi silakan terlebih dahulu dipahami apa yang disampaikan oleh Kak Adi ini dan kemudian silakan dituliskan refleksi sesuai dengan modul yang sudah dipelajari. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama ini, saya berharap apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi sudah bisa dipahami oleh kakak-kakak yang lain terkait dengan penulisan refleksi ini. Nah, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul dalam pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada Kak Yulfa terkait dengan pertanyaan pemantik yang kedua. Silakan Kak Yulfa. Terima kasih. Mohon maaf, memang saya belum sempat menulis di Jamboard, tapi saya ada di catatan kecil karena memang masih ada gangguan sedikit dengan mata saya agak silau. Untuk jawaban yang kedua, perasaan saya sangat senang karena meskipun saya hanya sebagai guru PAUD, tetapi alhamdulillah sangat
senang karena dapat kesempatan bisa belajar tentang PJOK. Dan yang muncul di pikiran saya yaitu meskipun sebagian orang menganggap bahwa PJOK itu hanya ada di SD, SMP, dan SMA, tetapi saya sangat merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari kelompok PKG PJOK pada tahun ini. Terima kasih, itu dari saya, Kak Fasil. Ya. Ya, terima kasih Kak Yulfa terkait dengan bagaimana perasaan selama menulis refleksi, kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali menuliskan refleksi, bahwasanya ya apa yang disampaikan oleh Kak Yulfa tadi terkait dengan PJOK yang mungkin dikenal cuman ada di SD, SMP, SMA, dan SMK, maka untuk tidak menutup kemungkinan PJOK juga ada di TK PAUD, ya. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Kak Yulfa ini merupakan juga menjadi salah satu materi di PKG PJOK ini terkait dengan isu-isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Kak Yulfa bahwa PJOK itu cuma ada di SD, SMP, dan SMA. Jadi itu salah satu materi dan harus kita pelajari dan akan kita pelajari pada PKG ini terkait dengan isu-isu sosial di dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Yulfa. Mungkin ada dari Kak Jeffrey terkait dengan pertanyaan pemantik yang kedua. Silakan Kak Jeff. Ya, terima kasih Kak Usman telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaan saya pastinya sangat senang karena dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama untuk model pembelajaran, kemudian model refleksi. Kemudian yang muncul dalam pikiran saya pada saat akan menulis refleksi yaitu saya harus lebih semangat lagi dan menyusun proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan pastinya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dengan saya ikut kegiatan PKG PJOK ini menambah ilmu dan wawasan saya untuk menjadikan pembelajaran PJOK yang lebih optimal. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Jeff terkait dengan pertanyaan yang kedua ini. Saya berharap apa yang sudah disampaikan ini memang benar-benar yang dirasakan oleh kakak-kakak pada saat menuliskan refleksi ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Adi Siswanto, silakan. Atau Kak Soeharto, monitor Kak Soeharto terkait dengan pertanyaan yang kedua. Kak Soeharto. Kak Melki, siapa tahu ada tambahan Kak Usman? Ya, silakan Kak Melki. Kalau ada tambahan terkait dengan pertanyaan yang kedua, bisa langsung tidak, kalau misalnya agak sulit untuk menuliskan di Figma Jamboard ini, bisa langsung diutarakan Kak Melki. Silakan Kak Melki. Kak Melki, tipe Kak Fasil ada panggil bersuara dulu. Iya Kak, ya. Ya. Silakan Kak Melki. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu, ada lagi apa? Gimana? Jangan dulu, tak tahu. Mohon maaf Kak, saya lagi ada di ini kegiatan. Wih, ada. Ya, mungkin Kak Melki masih ada dalam kegiatan. Saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Pransela. Kak Pransela, silakan untuk dapat menjelaskan apa yang terkait di dalam
pertanyaan pemantik yang kedua ini? Monitor Kak Pransela. Atau Kak Intan Domili? Ya, mungkin masih terkendala dengan jaringan kakak-kakak. Terkait dengan pertanyaan yang kedua ini, saya berharap apa yang sudah dituliskan dalam refleksi ini memang benar-benar yang dirasakan oleh kakak-kakak. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Silakan Kak Adi. Ya, Kak Adi monitor. Ya, mungkin Kak Jeffrey terkait dengan pertanyaan pemantik yang ketiga. Ya, terima kasih Kak Usman telah memberikan lagi kesempatan kepada saya. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jadi menurut saya, hal yang lebih baik menurut saya yaitu saya termotivasi untuk terus belajar dan belajar karena masih banyak hal yang saya belum ketahui selama ini tentang PJOK. Tantangannya ke depan, saya akan terus berusaha menerapkan di sekolah saya tentang ilmu yang saya dapatkan di kegiatan PJOK ini. Jadi insya Allah setelah kegiatan PKG ini selesai, semua ilmu yang saya dapatkan di kegiatan ini insya Allah saya akan implementasikan di sekolah saya. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Jeff terkait dengan pembelajaran PKG PJOK ini, bahwasannya apa yang didapat di pembelajaran ini akan kita implementasikan, dan tentunya ini suatu hal untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna di peserta didik. Terkait dengan motivasi apa yang disampaikan oleh Kak Jeffrey untuk terus belajar dan belajar karena masih banyak hal yang belum diketahui selama ini tentang PJOK. Mungkin kita sebagai guru PJOK yang selama ini berkecimpung di luar daripada kelas atau di lapangan terkait dengan pembelajaran ini, diharuskan untuk guru PJOK dapat mengakses atau belajar lebih lagi terkait dengan pembelajaran PJOK. Mungkin ada tambahan dari Kak Sunandi terkait dengan pembelajaran pertanyaan yang pemantik yang ketiga. Silakan Kak Sunandi. Baik, terima kasih Kak Usman sudah memberikan saya kesempatan. Saya akan membacakan apa yang menjadi jawaban saya dari pertanyaan yang ketiga, yaitu hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa saja yang menjadi tantangan. Menurut saya hal yang lebih baik adalah ketika saya sudah mampu menulis refleksi yang sebelumnya itu saya masih kaku dalam menulis refleksi, contoh yaitu masih belum mengetahui apa model-model refleksi. Nah, dengan pembelajaran ini saya sudah mengetahui ternyata ada beberapa macam model-model refleksi, sehingga saya yang menjadi lebih baik lagi yaitu saya sudah bisa menulis refleksi. Kemudian yang menjadi tantangan saya jujur yaitu kadangkala laptop saya itu loading, apalagi kalau mau isi link Jamboard, jadi sangat loading. Mungkin cuman itu dari saya. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Sunandi terkait dengan pengisian di Figma Jamboard ini. Memang Figma Jamboard ini agak berat aplikasinya, sehingganya kalau ketika dibuka terlalu banyak tab atau internet, maka Figma ini akan loading pada saat digunakan.
Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar bagaimana supaya pelaksanaan atau pembelajaran melalui Figma Jamboard ini bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah berbagi praktik terkait dengan pertanyaan pemantik yang ketiga. Kita menuju ke pertanyaan pemantik yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara menggunakan rubrik yang ada. Silakan Kak, saya akan memberikan kesempatan ke Kak Adi. Mungkin Kak Adi bisa monitor terkait dengan pertanyaan pemantik yang keempat. Silakan Kak Adi. Mungkin Kak Adi masih ada di ruang virtual ini. Ya, mungkin terkendala dengan jaringan Kak Adi. Saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Pransela, Kak Intan, Kak Pransela, dan ini yang belum bersuara ini. Atau saya kembali ke Ibu Yulfa. Silakan Kak Yulfa. Terkait dengan pembelajaran pertanyaan pemantik yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi, kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara menggunakan rubrik yang ada. Silakan Kak Yulfa. Halo, ya, halo. Ya, silakan. Sudah yang nomor ini nih Pak, Kak Fasil? Nomor 4. Sudah nomor 4 ya. Terima kasih, mohon maaf tadi karena memang saya tadi kebetulan Ibu Pengawas ada yang telepon saya. Ada salah satu teman saya itu peserta PKG, tapi sudah beberapa kali tidak masuk. Jadi pengawas hubungi saya Pak. Jadi saya tadi tidak selalu ini kan. Ya, baik. Terkait dengan Monef tadi, Monef di PKG itu Kak. Jadi guru-guru yang ditelepon. Ya. Siap. Terima kasih. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Terima kasih Kak, karena ini memang bagi saya sebenarnya pembelajaran PJOK adalah sesuatu yang baru, dan untuk Jamboard pun memang kemarin sempat ada di selama mengikuti juga guru penggerak, tetapi memang saya masih ada kendala sedikit Kak di saat menulis Jamboard, karena memang mungkin dari segi mata saya memang sudah harusnya pakai kacamata, tapi sampai sekarang belum ke optik. Cuma saya sangat merasa tertantang dengan kegiatan pembelajaran PJOK. Untuk rubrik itu memang Kak, kemarin mikrofonnya Kak Yulfa. Ya, mungkin Kak Yulfa terganggu dengan jaringan terkait dengan pertanyaan pemantik yang keempat ini, bahwasanya kalau di pengalaman di guru penggerak kemarin, seperti apa yang dikatakan oleh Kak Yulfa tadi, bahwa kita menggunakan Jamboard. Nah, sekarang Jamboard itu sudah tidak bisa diakses lagi dan sudah diganti dengan Figma Jamboard. Kalau untuk Jamboard tampilannya itu satu-satu, bukan secara keseluruhan ada 6 pertanyaan di satu layar seperti ini. Kalau Jamboard itu dia masing-masing bisa dibagi menjadi 6 layar, jadi satu-satu layar. Sehingganya pada saat penulisan Jamboard ini tidak acak-acakan seperti ini. Cuman memang Figma Jamboard ini merupakan hal yang baru, tapi aplikasi yang ada di dalamnya itu hampir sama dengan Jamboard. Tetapi dia tidak bisa dibagi, dia hanya satu layar seperti ini semua untuk kalau misalnya ada 6 pertanyaan. Jadi seperti itu Kak Yulfa. Yang berikut, silakan kakak-kakak yang lain terkait dengan pertanyaan pemantik yang ini. Ya, Kak Sunandi, silakan.
Kak Sunandi, monitor. Ya, baik. Terima kasih Kak Usman. Dari pertanyaannya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai dari secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kalau dari jawaban saya yang sudah saya tulis di Hikmah Jamber, yaitu kalau dari segi menilai diri sendiri, saya masih kurang dalam hal menentukan rubrik apa yang cocok untuk refleksi itu sendiri. Adapun refleksi yang saya buat menggunakan refleksi 4F. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Usman. Ya, Terima terima kasih kasih. Kak Sunandi terkait dengan model-model refleksi yang digunakan, karena ada model refleksi framework Borton, framework Gibbs, kemudian ada 4F, dan kemudian ada yang model topi, ada 6 topi refleksi. Terima kasih terkait dengan pertanyaan yang keempat. Kita pindah ke pertanyaan kelima. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Mungkin saya memberikan kesempatan kepada yang belum bersuara. Kak Intan, Kak Pransela, Kak Soeharto. Mungkin Kak Adi juga ini sudah hilang dari pantauan. Video Eho ya tika adik Kak. Hadir. Oke, silakan Kak Adi. Itu. Terkait dengan pertanyaan pemantik yang kelima. Oh ya, pancing suara supaya Lagi ada makan itu Kak Usman. Sama-sama dengan tika Melki dia Kak Jeffrey. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mencoba menjawab singkat saja untuk pertanyaan nomor 5. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Ya, baik, untuk yang pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara? Singkat saja bagi saya, cara saya yaitu banyak membaca modul Kak, karena kita sebagai guru PJOK terkadang kita malas membaca, itu kelemahannya. Mungkin banyak-banyak membaca agar supaya bisa menulis refleksi lebih baik lagi. Itu menurut saya Kak. Kemudian untuk keterampilan, mungkin saya lebih, karena saya membuat refleksi itu biasa saya melalui aplikasi Canva agar lebih menarik, ya, karena kalau kita membuat suatu refleksi, kita buat sebagus mungkin covernya dulu agar supaya isinya, kalau covernya sudah bagus berarti isinya pasti lebih baik. Itu menurut saya Kak. Jadi intinya kita lebih mengasah lagi atau mempertajam lagi dari aplikasi itu sendiri Kak, aplikasi Canva. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi. Memang tulisan refleksi Kak Adi ini saya lihat di tugas-tugas yang Kak Adi sudah masukkan itu menggunakan Canva karena ada fotonya di situ, dan ini mungkin bisa menarik perhatian dari pembaca agar supaya refleksi ini isinya juga bisa dibaca oleh orang lain. Jadi iya, kira-kira seperti itu Pak. Ya, melalui aplikasi. Karena kalau fotonya ganteng pasti mereka semangat untuk membacanya. Kira-kira seperti itu Kak. Ya, jadi ini merupakan salah satu aplikasi Canva ini membantu kita dalam menuliskan apa yang menjadi tugas di PKG PJOK ini. Mungkin Kak Jeff terkait dengan pertanyaan pemantik yang kelima ini. Ya, terima kasih Kak Usman. Saya akan menjawab lagi
untuk pertanyaan pemantik yang nomor 5. Jadi bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Jadi kalau menurut saya seharusnya yang saya lakukan itu harus ada kolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah tentang refleksi agar ke depan saya bisa mengetahui kekurangan saya selama ini dalam pembelajaran. Karena kalau hanya dinilai dengan sendiri itu, mungkin kita tidak bisa menentukan apakah pembelajaran kita ini sudah sesuai atau belum. Jadi kita butuh rekan sejawat atau kepala sekolah maupun pengawas untuk jadi pembanding pada saat penilaian untuk refleksi pembelajaran kita. Terima kasih Kak Usman. Ya, terima kasih Kak Jeb. Terkait dengan refleksi ini memang kita butuh rekan sejawat yang bisa kita panggil berbagi atau berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang kita sudah laksanakan di sekolah. Jadi rekan sejawat ini sangat membantu, baik itu rekan sejawat sesama rumpun mapel atau berbeda daripada rumpun mapel yang kita ampu. Terima kasih Kak Jeb terkait dengan pertanyaan yang kelima. Kita pindah ke pertanyaan pemantik yang terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Haryunaningsi. Kemudian setelah Kak Haryunaningsi mungkin ada kakak-kakak yang lain yang bisa menambahkan ke terkait dengan pertanyaan pemantik yang ke-6 ini. Silakan untuk Resen. Silakan Kak Haryunaningsi. Ya, terima kasih Kak Fasil. Kak Fasil, saya minta tolong untuk diulangi pertanyaannya, soalnya kurang mendapal ya ini yang di Ya, layar. apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Alhamdulillah yang bisa saya lakukan yakni saya belajar lebih giat lagi tentang materi PJOK dari awal sampai akhir. Kemudian saya akan meminta rekan sejawat saya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang saya lakukan setelah saya mendapatkan materi dari modul PJOK ini. Terima kasih Kakak Fasil. Ya, terima kasih Kak Haryunaningsi terkait dengan menjadi guru PJOK yang reflektif. Ya, jadi menjadi guru PJOK yang reflektif ini tentunya untuk bagaimana pembelajaran PJOK itu bisa menyenangkan terhadap peserta didik yang kita ajar, karena mungkin mapel PJOK ini merupakan salah satu mapel yang sebagian besar diidam-idamkan oleh seluruh siswa, baik itu yang ada di TK maupun yang ada di SD, SMP, sampai dengan SMA. Karena seperti pembelajaran pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa guru PJOK ini, kalau kata Kak Adi, tidak masuk satu hari pasti akan dicari-cari oleh siswanya. Jadi PJOK ini merupakan salah satu mapel yang diidam-idamkan oleh seluruh peserta didik. Seperti Setuju. itu mungkin Kak Haryunaningsi. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain terkait dengan pertanyaan pemantik yang ke-6. Disilakan untuk Resen. Ya, silakan Kak Yulpa. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi lagi ada sedikit gangguan. Baik, saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ayu tentang bagaimana menjadi seorang guru PJOK yang reflektif. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai guru PJOK yang reflektif itu yang selalu memikirkan, kemudian bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam kelas. Seperti kami di TK Pak, karena biasanya sebagai guru reflektif itu biasanya menghargai usaha siswa sekalipun hasil yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan. Misalnya begini Pak, di kegiatan kami di TK kan biasanya ada kegiatan untuk seperti kegiatan di luar itu melempar bola. Biasanya ada anak yang sudah diberikan contoh untuk cara melempar dan menangkap bola, tetapi ada juga siswa yang sangat sulit
baik dia saat menangkap bola maupun dia melempar bola itu masih tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sebagai guru, kami di TK tetap memberikan reward kepada mereka, entah itu salah atau ini tetap diberikan, wah bagus, kamu hebat nak, seperti itu. Jadi tidak ada, karena kita juga dilarang untuk melabel anak atau mencap anak dengan istilah-istilah yang bisa membuat mereka sangat kecewa. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yulpa terkait dengan pembelajaran yang reflektif ini, bahwasanya kita mungkin di dalam pembelajaran kemarin tidak bisa untuk melabel anak, karena semua apa yang dilaksanakan oleh anak itu kita anggap, meskipun salah kita anggap benar. Jadi seperti itu. Ini merupakan salah satu pembangkit semangat anak untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau olahraga ke depannya nanti. Ya, terima kasih Kak Yulpa. Mungkin kita pindah ke slide terkait dengan keenam pertanyaan pematik tadi. Saya berharap apa yang menjadi refleksi kakak-kakak sekalian mungkin bisa menjadi bahan untuk pembanding, membuat refleksi-refleksi ke depan di masing-masing modul yang akan kita pelajari pada PKG PJOK. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang pertama dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda yang jelas kakak-kakak sudah pernah pelajari pada modul-modul sebelumnya. Ya, kita beranjak ke sesi terakhir untuk tatap maya kelima ini, sesi penutup. Terima kasih kakak-kakak yang telah bergabung di tatap maya yang kelima ini. Semoga apa yang kita pelajari pada ini akan membantu kakak-kakak khususnya dalam merefleksikan diri terkait dengan pembelajaran PJOK yang ada. Mungkin setelah ini kita akan foto bersama lagi. Saya berharap kepada Kak Adi Siswanto ini untuk dapat mengambil atau mengabadikan foto kita untuk tatap maya yang kelima ini. Silakan Kak Adi dan silakan kakak-kakak untuk dapat membuka kameranya. Ya, baik, terima kasih. Menunggu kakak-kakak yang masih bersembunyi di balik layar, mohon dibuka kameranya. Bersembunyi di balik gorden. Walaupun hanya beberapa detik dulu. Kamelki, buka dulu Kamelki. Kamelki, Kak Sunandi. Tutup dulu slide Kak Usman supaya mau dapat lihat kamu macam hasil kemarin yang lain tidak. Fransela. Oke, siap. Saya ini biar mata cipit dia bosan foto. Oh, oke. Gaya seperti apa Kak Adi? Bukti diri, Korea Lopo. Bagaimana terampi kaos itu mau pakai tanggal 13? Tunggu dulu, Mbak foto dulu, baru Mbak ini kaos. Bisa di ini bagaimana sekali? Mbak foto dulu. Mbak foto pun dia mengganggu. Ini ulangi kabar Mbak foto ini. Melki, buka kamera dulu Melki. Kamelki buka kamera. Kasunandi. Dan kakak-kakak yang lain. Ya, hadir. Iya, buka kamera dulu. Kak Sunandi. Ya, supaya orang itu kompak. Ganteng sekali Teh Sunandi. Jangan pakai topi Kak Melki. Oke, silakan gaya seperti apa Kak Adi? Gaya resmi dulu, gaya biasa, senyum. Kasih bahasa bibir, siap. 1. Tunggu. Tunggu, oke Kak Yulpa, menunggu. Oke. Ya, oke. Oke, siap. Kenapa jaga hilang begini? Jaringan. Baru sadar saya ternyata dua orang ini perempuan di sini. Eka. Banyak pun lah. Ayo kamera. Jaringan itu di Kayul. Kasih mati mi Kayul, Pak baru kasih aktif. Melki foto tidak ada loh. Melki ini. Tidak. Melki ini bikin kawan malas poli dia apa Melki deh? ini. Hilang begitu? Oke, siap. Yang balama. 1, 2, 3.
Oke. Tadi satu kali Jam lagi. jam lama-lama di kayu jaga pati ilang sakit DP mata. jatuh wah. Cewek kiponya bukan sakit mata pencarian. Salam olahraga. Salam olahraga, siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Bu, Ya, mau oke, bahas Kak. kaos dulu, kaos dulu, Kak, kaos. terima kasih atas Bahas kaos kesempatan Jo. pada hari ini. Pertemuan Tutup tatap dulu, maya kali ini saya Ah, akhiri iya, dengan betul. mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Diberikan kesehatan kekuatan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Demikian. Amin. Baju. Ya, mohon izin kakak Fasil untuk baju Ayo orang XXXL. silakan list saja di grup.